Insat aja dah nggak apa-apa. Kita ridho kalau Pak Insat yang ngomong. Ya, Bang Henry tadi Ya. menjawab pertanyaan saya menggantung seberapa penting sih bagi seorang presiden yang sebentar lagi akan masuk masa transisi pilkada ini bagi beliau begitu. Apakah ini tidak dipandang sebagai sebuah strategi politik ke depannya untuk karena ada anak di situ yang sekarang sedang digadang-gadang untuk bisa maju. Kalau sebagai presiden ya beliau berkepentingan ya dipilihnya sosok-sosok yang memang number one, grade-nya number one gitu untuk memimpin daerah. Karena kan dia juga ingin legasinya tuh ada. Cuma kan ada peraturan yang memberatkan gitu. Kalau udah lolos DPR dia mesti mundur kan. Nah itu terkadang wakil-wakil rakyat yang grade 1 macam Bang Habib ini enggan juga gitu. Harus mengundurkan diri kemudian bertarung lagi di pilkada. Nah, lagi-lagi kita masuk ke persepsi kan. Persepsi kan dilihat ya bahwa Pak Jokowi selain negarawan, selain presiden dia juga seorang ayah. Ya. Publik kan berguncing juga. Wah ini dari 3 anaknya 1 nih belum kena nih Mas Kaisang nih kan. Walaupun dia sudah jadi ketua umum partai. Tapi kan Mas Gibran sudah lolos wapres, Mas Bobi akan bertarung di Medan. Nah, Dek Gibran nih gimana? Kaisang. Jadi, Dek Kaisang nih gimana? Jadi persepsi publik itu pasti macam-macam. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan bahwa oh enggak nih nggak cawe-cawe nih. Oh ini cawe-cawe enggak karena pastinya ada pikiran-pikiran nakal dan liar juga di publik bahwa memang Kaisang disiapkan. Tapi ya itu tadi lagi-lagi dalam demokrasi karena one man one vote. Jadi akhirnya ujung-ujungnya ya rakyat juga yang menentukan. Nah Mas Kaisang ini mau di mana itu kan juga masih misteri kan. Ini seperti sedang dijajal aja. Depok susah. Jakarta susah, Surabaya sulit juga, Jawa Tengah. Nah itu tadi konflik kepentingannya banyak. Dari saya sebutkan ada Pak Daryono, ada Pak Lutfi gitu. Nah ini mau di mana lagi nih? Mau digeser ke Bali? Wah kandang banteng banget gitu ya. Mau kemana misalnya ujung-ujungnya nanti misalnya di Sleman seperti gosip-gosip awal gitu. Nanti kita tunggu aja di mana. Tapi yang jelas pasti kan ini bagian dari strategi politik juga. Nah buat banteng PDI Perjuangan gimana? Ya PDI Perjuangan punya persepsi bahwa Jawa Tengah itu kandang mereka. Mereka nggak pengen kalah di situ. Hanya saja kalau dari survei yang kemarin kita lihat, nama jagoannya PDI Perjuangan itu masih berada di bawah Ahmad Lutfi dan Pak Daryono kalau saya nggak salah. Apalagi ada Kaisang di sana. Maka mungkin akan terjadi komunikasi yang tidak biasa yang dilakukan oleh untuk di Jawa Tengah PDI Perjuangan untuk Jawa Tengah supaya minimal misalnya dia jadi wakilnya Lutfi atau wakilnya Pak Daryono, yang penting kandang banteng itu masih tetap dikuasai gitu. Nah itu kan menarik ya di pilkada dan jago-jago lokal ini akan bertarung walaupun kalau di Jawa itu bisa saja banyak perpindahan jago lah gitu kayak misalnya Ridwan Kamil kan didorong Gerindra ke Jakarta dan lain-lain. Jadi kalau tadi pertanyaannya Pak Jokowi punya kepentingan nggak? Ya berkepentingan. Untuk apa ya? Untuk legasinya dia sebagai Presiden Republik Indonesia. Nanti yang bertanggung jawab pada saat pencoblosan kan Pak Prabowo. Pak Prabowo 1 bulan setelah dia dilantik itu akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pilkada. Apakah Pak Jokowi masih bisa cawe-cawe misalnya? Ya itu lagi-lagi persepsi liar itu terjadi kalau menurut saya. Publik sangat mengharapkan Prabowo sekarang ini. Jadi pada saat misalnya Pak Prabowo kemarin operasi berhasil, semuanya bilang alhamdulillah. Jadi memang ini ada pergeseran dan publik pastinya merasa bahwa Pak Jokowi akan coba kalau memang nanti cawe-cawe ujungnya pada saat pendaftaran. Tapi misalnya pada saat pencoblosan nanti Pak Prabowo dan Pak Prabowo sangat demokratis orangnya. Kalau dari Bang Habib, Gerindra sendiri posisinya saat ini melihat sosok Kaisang dipertimbangkan untuk di Jawa Tengah khususnya? Ya jadi saya bicara cawe-cawe ya. Bahwa ini kan demokrasi, persis disampaikan Pak Hensat. Ya. Demokrasi itu memberikan kita opsi-opsi, ya. Dan kita jalani saja prosesnya. Apakah Mas Kaisang memang elektabilitasnya melejit? Tentu kalau kami ini kan dalam setiap perhelatan pilkada pengen kader kami maju. Pertama, kalau tidak memungkinkan adalah kalau nggak bisa kepala daerah wakilnya, oke? Kalau nggak bisa juga setidak-tidaknya orang yang politiknya berafiliasi ke kami. Nah itu nanti kita lihat simulasinya.
Dan ini semua ya kembali lagi proses demokrasi, masyarakatlah yang akan menilai. Persis Pak Hensat bilang one man one vote. Terlepas ada berbagai variasi pergunjingan di masyarakat, ada yang mungkin 16% negatif, ya kan? Ada sisanya yang majority silent majority biasa saja dan melihat sesuatu sesuai dengan substansinya. Apakah ini orang terlepas asal usul keluarganya, terlepas jabatan ayahnya berkualitas atau tidak, mereka akan melihat ke substansinya, ya. Kita lihat nanti, ya, publik yang akan menentukan. Jadi sikap kami, partai kami terus berproses, karena kami juga kan di Jawa Tengah atau di Jakarta, dimanapun sebagian besar kami tidak bisa menentukan calon sendiri. Gitu. Tapi soal yang tadi ketika nanti Pak Prabowo sudah menjawab, Pak Prabowo yang akan mengawasi kan untuk pada saat pencoblosan di pas pemilu pilkada. Sudah ada pembicaraan dengan Pak Joko Widodo untuk bertransisi dari masa Jadi sekarang. Pak Prabowo sebagai kepala negara besok, ya, kepala pemerintahan tentu akan menundukkan, ya, menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan konstitusi. Ya. Apapun, ya, akan kami pastikan berjalan sesuai dengan realnya. Dalam konteks apapun, ya, penyelenggaraan negara termasuk pemilu. Bukan cawe-cawe yang mana. Gitu loh. Anda cawe-cawe versi Anda yang negatif apa yang netral, ya kan? Kalau yang netral nggak ada masalah, gitu kan, ya. Kalau yang memang Anda ada praduga negatif, ya hak juga. Cuma memang tinggal dibuktikan saja. Baik. Selanjutnya ke Mas Seno. Bagaimana kemudian nanti langkah ke depannya? Tadi dikatakan akan ada, Bang Hensat bilang ya akan ada dinamis sepertinya di Jawa Tengah nih untuk pilkada nanti. Ya, kami mohon waktu untuk diberikan kesempatan melihat lah, Mas. Karena hari ini kan lagi banyak sekali, kami sedang mencoba memfilter. Lagi banyak sekali rentetan-rentetan kebetulan demi kebetulan. Sehingga kami harus mengecek mana sebenarnya yang kebetulan, mana yang sebetulnya kebenaran. Ini harus kami cek. Misalnya bagaimana? Oh, ternyata kebetulan ada yang mengubah aturan undang-undang sehingga usia 30 tahun di MA pada saat dilantik bisa diloloskan. Oke, itu satu kebetulan yang pertama. Oh, kemudian kebetulan ada statement yang meskipun saya percaya dengan teman-teman yang sudah membantah, misalnya bahwa Pak Sekjen PKS mengatakan ada upaya menawarkan ABCDE. Oke, kebetulan ada informasi itu. Oh, ternyata kebetulan ada kemudian wacana muncul, misalnya Mas Kaisang dimunculkan di Surabaya, di Jawa Tengah, di mana. Oke, kebetulan ada informasi itu. Oh, lalu kemudian ada kebetulan baru lagi bahwa ternyata di survei itu paling tinggi. Meskipun misalnya ada Pak Lutfi yang sudah banyak pasang banner, ada kemudian misalnya Mas Bambang Pacul yang juga sedemikian ikonik, ada kemudian Mas Hendrar Priyadi yang 2 periode di Semarang. Oh, ternyata paling tinggi kebetulan Mas Kaisang. Nah, kebetulan demi kebetulan rentetan peristiwa ini kan harus kami filter dulu. Ini ada rangkaiannya enggak satu sama lain atau kebenarannya seperti apa. Nah, tentunya kami butuh waktu begitu. Tetapi pada prinsipnya kami masih percaya pada asas yang kami anut, kaderisasi, proses dan sekolah partai yang kami jalani selama ini harus ada muaranya. Muaranya kemana? Muaranya ya penugasan para kader untuk bisa menduduki jabatan strategis sebagai tanggung jawab konstitusional partai politik. Saya rasa kepentingan partai politik manapun hari ini di situ. Apalagi kan pilkada serentak semua daerah ini kan sesuatu yang baru. Jadi tentu kami akan melakukan pendalaman situasi, pencermatan dan simulasi nama. Tapi yang pasti pemfilteran antara kebetulan dan kebenaran ini yang hari ini sedang kami lakukan juga di waktu yang bersamaan. Saya rasa itu, Mas Alfa. Baik, memfilter kebenaran dan kebetulan. Kalau tadi juga mengutip apa yang disampaikan Bang Hensat yang mengatakan bahwa presiden terlibat, ada sentuhan presiden dalam pilkada itu merupakan satu legacy. Mbak Grace? Ya, tadi Mas Hensat kan bicara soal persepsi ya. Jadi sebenarnya persepsi dibentuk antara lain oleh perbincangan di media dan istilah-istilah yang dipakai antara lain oleh Mas Seno tadi kan kebetulan apa kebenaran begitu kan. Kalau kita lihat nih Mas Seno,
surveinya Mas Kaisang kemarin di Pilkada Jawa Tengah, buat di Jawa Tengah gitu kan, ini kan ternyata paling tinggi, mau dipasangin sama siapapun paling tinggi gitu, bahkan lebih tinggi kata Mas Eno daripada yang sudah pasang banner di mana-mana. Ini kan survei tidak bisa disetting ya, dan jangan-jangan bukan sebuah kebetulan, tetapi kalau kita lihat nih, jadi jangan disimplifikasi menjadi sebuah kebetulan yang kemudian orang itu digiring untuk berpikir tentang teori-teori konspirasi. Padahal kalau kita cek, ya karena dibicarakan, baru bergerak dikit gitu Mas Kaisang, dibicarakan oleh pengamat, dibicarakan oleh media, mungkin juga diserang oleh buzzer gitu kan. Akhirnya popularitasnya jadi naik gitu kan. Orang jadi membicarakan, jadi memikirkan Mas Kaisang di dalam bursa calon-calon orang yang mungkin akan berkontestasi dalam pilkada gitu. Jadi saya pikir jangan terlalu disimplifikasi, lalu orang digiring untuk berpikir bahwa oh ini pasti ada campur tangan siapalah gitu ya, kekuatan yang lebih besar hanya karena Mas Kaisang kebetulan adalah juga seorang anak presiden. Tapi ya memang dibicarakan terus seperti hari ini, apapun pergerakannya membantu kemudian timbullah survei Mas Kaisang bisa yang paling tinggi gitu. Jadi saya pikir jangan kita terlalu mudah untuk berpikiran negatif gitu. Jangan-jangan ya memang Mas Kaisang punya modalitas sebagai anak muda yang kreatif sehingga dilirik juga oleh banyak partai, dilirik juga oleh masyarakat, dan semakin dibicarakan seperti ini jadinya ya semakin naik popularitasnya kalau di survei Mas Eno, bukan hanya karena kebetulan-kebetulan apalagi settingan gitu kan. Jadi saya pikir tuduhan-tuduhan itu sebaiknya dibuktikan kalau memang ada, jangan hanya dilepaskan dengan vulgar ke publik tanpa disertai dengan fakta dan data. Itu kan yang sering kita lihat, apalagi kalau dalam forum-forum dialog ya gitu. Jadi saya menghargai teman-teman pengamat tentunya, tetapi ada baiknya kalau tidak hanya sekedar rasa atau opini pribadi di situ dimasukkan, tidak memakai corong media seperti forum seperti ini, akhirnya membentuk opini publik begitu kan. Baik, terima kasih Mbak Grace, terima kasih Mas Eno, terima kasih Bang Hensat, terima kasih Bang Habib, terima kasih. Baik, saya ingin konklusikan diskusi hal ini dengan sebuah pantun, boleh ya? Sakal. Makan buah kiwi berwarna merah, makannya satu, pengennya tiga. Katanya butuh restu Pak Jokowi untuk jadi kepala daerah. Kalau saya hanya butuh restu ayahmu untuk jadi kepala rumah tangga. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Kami jeda dulu, kami akan kembali lagi nanti dengan informasi seputar sidang pra-peradilan Peggy yang terus bergulir hari ini juga akan digelar. Kita akan simak nanti informasinya usai jeda. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.